Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa ba'd. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita semua. Kita diberi kesehatan, keafiatan, kita masih diberi kehidupan, dan Allah masih menjaga kita di atas Islam dan iman. Pada kesempatan siang ini kita bisa bertemu kembali melalui program kajian Islam ilmiah, yang mana kita masih melanjutkan pembahasan buku Talbis Iblis tulisan Ibnul Jauzi. Sebelumnya juga salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kita akan membahas bab yang ketiga dari buku ini, yaitu mewaspadai fitnah dan tipu daya iblis. Perlu kita ketahui bahwa saat manusia, anak Adam, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah membekali mereka dengan syahwat dan keinginan, kehendak, agar dapat mendatangkan sesuatu yang bermanfaat bagi diri mereka. Manusia juga dikaruniai rasa amarah hingga ia dapat menolak sesuatu yang menyakitinya. Lebih dari itu, manusia dianugerahi akal yang berfungsi untuk membimbing dan mengarahkan mereka bersikap adil dan seimbang dalam mendatangkan ataupun menjauhi sesuatu. Sementara syaitan diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk menggoda manusia agar mereka bersikap berlebihan dalam mendatangkan atau menjauhi sesuatu, keluar dari keadilan, jatuh kepada kezaliman, aniaya. Oleh karena itu, hendaknya siapa saja yang berpikir waras, berakal sehat, tentunya selalu waspada, hati-hati terhadap musuh yang sudah menabuh genderang perangnya sejak Adam diciptakan. Syaitan telah mendedikasikan umur dan seluruh hidupnya untuk menghancurkan anak-anak Adam. Itu sumpahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita, anak Adam, agar selalu berhati-hati terhadap tipu daya syaitan. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 168 sampai 169, "Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, innahu lakum aduwwun mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya' wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Khutuwati syaitan, langkah-langkah syaitan, tipu daya syaitan, siasat syaitan. Syaitan punya kesabaran untuk menyesatkan anak Adam. Maka jangan kalah bersabar di dalam menjauhi dan melawan godaan syaitan itu. Innahu lakum aduwwun mubin.
Dia adalah musuh yang nyata bagi kamu, yang nyata, karena dia tidak akan menerima perdamaian apapun dengan anak Adam. Dia tidak ingin berdamai dengan anak Adam. Bagaimanapun kita bermusuhan dengan anak Adam lainnya, orang kafir misalnya, masih ada di situ peluang untuk berdamai. Ya. Akan tetapi dengan syaitan tidak ada peluang untuk berdamai, tidak ada jalan damai. Innahu lakum aduwwun mubin, karena dia adalah musuh yang nyata bagi kamu. Maka jangan pernah minta berdamai dengan syaitan, karena syaitan tidak akan mau berdamai dengan manusia. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya. Sesungguhnya syaitan memerintahkan kamu, menyuruh kamu, menganjurkan kamu untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat dan keji. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dan menyuruh kamu untuk mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tipu daya syaitan kepada umat manusia, menjerumuskan mereka kepada perkara-perkara yang buruk dan keji. Dan yang paling buruk, paling keji adalah berbicara tentang Allah tanpa ilmu, yang mana itu merupakan sumber dari segala kejahatan dan keburukan. Tidaklah manusia menyembah selain Allah karena mereka berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Tidaklah orang mensekutukan Allah dengan sesuatu yang lainnya karena mereka berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Maka dari itu, salah satu tipu daya dan langkah-langkah syaitan terhadap anak Adam adalah menggiring mereka untuk berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Dan demikian juga banyak perbuatan-perbuatan buruk, dosa, keji, maksiat itu karena mereka berbicara tentang Allah tanpa ilmu, memiliki satu keyakinan yang salah tentang Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Asy-syaitan ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya." Al-Baqarah ayat 268. Syaitan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu untuk berbuat keji. Kalau itu berkaitan dengan harta, yaitu tomak dan bakhil. Ya, sifat tomak dan kikir. Itu salah satu tipu daya, langkah-langkah syaitan untuk menyesatkan ataupun menjerumuskan anak Adam. Ia menakut-nakuti kamu dengan kefakiran, kemiskinan, dan selanjutnya syaitan akan menumbuhkan dalam hati kamu dua sifat, yaitu tomak dan kikir. Apabila dua sifat ini ada pada seorang insan, maka genaplah keburukan pada dirinya berkaitan tentang harta. Dia menjadi orang yang tamak, rakus, mengejar, mengumpulkan, mencari dunia tanpa ada batas-batas halal dan haram. Kikir, dia akan menahan hak orang lain pada hartanya. Allah mengatakan, wa fi amwalihim haqqun lisaili wal mahrum. Pada harta mereka terdapat hak bagi orang yang meminta maupun yang tidak meminta. Bagaimana syaitan menumbuhkan perbuatan keji ini, yaitu rakus dan kikir, tamak dan bakhil, yaitu dengan menakut-nakuti kamu kepada kemiskinan, menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan. Para pemirsa, para pemerhati roja yang dimuliakan Allah,
Demikian pula dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 60. Wa yuridu syaitan ayudillahum dhalalan ba'ida. Dan syaitan berkehendak menyesatkan mereka manusia dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya, dhalalan ba'ida. Maka orang sesat itu tidak berarti syaitan membiarkannya sesat, tapi syaitan akan terus menyesatkannya sampai kesesatan yang terjauh. Dhalalan ba'ida. Jadi syaitan tidak puas seorang itu sesat yang biasa-biasa saja, tapi akan disesatkan sejauh-jauhnya supaya dia tidak akan bisa kembali lagi ke jalan yang benar. Ya, sebelumnya kita membahas tentang bagaimana munculnya firqah-firqah bid'ah di dalam Islam dan bagaimana perkembangan bid'ah di dalam Islam, mulai dari hal-hal yang ringan, mungkin kecil, mungkin kita katakan perkara yang remeh, sampai akhirnya bid'ah itu pada perkara-perkara yang sangat sensitif berkaitan dengan Rabb, dengan Allah Subhanahu wa taala, zat Allah Subhanahu wa taala. Awalnya mungkin berbicara tentang status manusia, akhirnya mereka membicarakan status Allah sebagai Tuhan. Coba lihat bagaimana syaitan tidak puas dengan sekedar sesat saja. Maka orang yang sesat apakah sudah tidak digoda syaitan lagi? Tidak, tetap digoda syaitan. Terus disesatkan hingga kesesatan yang sangat jauh. Karena ada juga anggapan, asumsi sebagian orang kalau udah sesat gak digoda syaitan lagi. Tidak. Setan tetap menggodanya, setan tetap terus menyeretnya kepada kesesatan yang lebih jauh dan lebih jauh lagi. Maka kita lihat, ya, kekufuran itu juga bertingkat-tingkat, ya, keparahannya itu berbeda-beda. Ya. Nah demikian juga, ya, kita katakan maksiat juga ada dosa kecil, ada dosa besar. Apabila seorang jatuh dalam dosa kecil, setan tidak akan berpuas diri. Dia akan berusaha agar hamba ini jatuh kepada dosa yang lebih besar dan lebih besar lagi. Ya, lebih keji dan lebih keji lagi. Allah mengatakan itu dalam Al-Quran, ayudillahum dhalalan ba'ida. Akan menyesatkan anak Adam ini dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Ya. Maka orang kafir pun terus digoda setan, dijerumuskan setan kepada kesesatan yang lebih jauh lagi, keburukan yang lebih jauh lagi, sehingga itu menghalangi mereka dari hidayah.